SKP 6, yaitu pengurangan resiko pasien jatuh. Rumah sakit melakukan tindakan terencana yang dilakukan pada pasien baru masuk untuk mengetahui pasien jatuh terdeteksi sehingga dapat dihindarkan, dan untuk mengetahui sedini mungkin faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan keterbatasan fisik dan mental. Asesmen resiko jatuh, time up and go, adalah tindakan untuk mengidentifikasi pasien berisiko jatuh dan menilai kemungkinan jatuh. Petugas melakukan pemasangan tanda resiko jatuh sesuai hasil asesmen dan menginformasikan kepada pasien dan keluarga. Akan dilakukan pemasangan tanda resiko jatuh berupa simbol resiko jatuh warna kuning yang ditempelkan di dada sebelah kiri. Untuk mengetahui pasien berisiko jatuh pada pasien baru masuk rumah sakit, akan dilakukan asesmen berdasarkan Morsel Scale, Humpty Dumpty, Edmondson, Get Up and Go Test, dan Ontario Modified Stratify and Sydney Scoring. 1. Morsel Scale atau MFS. Cara menentukan tingkat risiko pasien jatuh pada pasien dewasa. Resiko rendah 0,0 sampai 24. Resiko sedang 25 sampai 44. Resiko tinggi lebih dari 45. Humpty Dumpty Scale. Cara menentukan resiko pasien jatuh pada pasien anak. Resiko rendah 7-12, resiko tinggi lebih dari 12. 3. Edmondson Scale. Cara menentukan resiko jatuh pada pasien psikiatri. Resiko tinggi lebih dari sama dengan 90, resiko rendah kurang dari sama dengan 90. 4. Get Up and Go Test. Cara menentukan resiko jatuh pada pasien rawat jalan dan IGD. Dengan melihat poin A, cara berjalan pasien. Poin B, menopang saat akan duduk. Tidak beresiko, tidak ditemukan poin A dan poin B. Resiko rendah, ditemukan salah satu poin A dan poin B. Resiko tinggi, ditemukan keduanya yaitu poin A dan poin B. 5. Ontario Modified Stratify, Sydney Scoring. Cara menentukan tingkat resiko jatuh pada pasien geriatri. Resiko rendah 0-5, resiko sedang 6-16, resiko tinggi 17-30. Setelah ditentukan tingkat resiko, maka lakukan intervensi dengan memberi tanda kancing resiko jatuh warna kuning, menaikkan pengaman tempat tidur, kunci tempat tidur, memasang tanda resiko jatuh pada tempat tidur. Pada pasien rawat inap, dapat melakukan asesmen ulang untuk evaluasi. Demikian SKP 6, pengurangan resiko pasien jatuh. Utamakan keselamatan pasien, karena keselamatan pasien tanggung jawab kita bersama. Resiko rendah 0-5, resiko sedang 6-16, resiko tinggi 17-30. Setelah ditentukan tingkat resiko, maka lakukan intervensi dengan memberi tanda kancing resiko jatuh warna kuning, menaikkan pengaman tempat tidur, kunci tempat tidur, memasang tanda resiko jatuh pada tempat tidur. Pasien rawat inap dapat melakukan asesmen ulang untuk evaluasi. Demikian SKP 6, pengurangan resiko pasien jatuh. Utamakan keselamatan pasien, karena keselamatan pasien merupakan tanggung jawab kita bersama.